Pemirsa NUS-TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu pentingnya ilmu tasawuf bagi kehidupan seorang hamba Allah, karena dia ibarat pagar yang menjaga amalan kita, sehingga amalan yang kita lakukan di dunia nanti di akhirat akan kita ambil ganjarannya. Tapi kalau tidak ada ilmu tasawuf, maka itu akan hilang sia-sia belaka. Maka dipentingkan ilmu tasawuf atau ilmu untuk membersihkan jiwa kita, sehingga tergeraklah para ulama, guru-guru kita terdahulu. Salah satunya yang terbesar adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah wa ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menyusun satu kitab yang monumental yang kemudian dikaji di timur dan di barat, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Setelah beliau sebelumnya seorang ahli fikih, beliau seorang ahli usul fiqh, beliau seorang filosof filsafat Islam. Beliau menguasai berbagai cabang keilmuan. Tapi pada akhir usia beliau memfokuskan diri dalam kajian ilmu tasawuf, dan beliau susun satu kitab yaitu Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan kembali ilmu agama. Kalau kita lihat kitab tersebut Ihya Ulumuddin, ada ulama yang berusaha untuk mensyarahnya secara panjang lebar, menjelaskan makna-makna rahasia-rahasia yang ada di dalam kitab tersebut, seperti yang dilakukan oleh Imam Az-Zabidi, ulama Yaman yang menyusun kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin. Beliau mensyarah karya Imam Ghazali tersebut. Ada pula yang meringkasnya, yaitu Imam Ghazali sendiri. Ada yang menyebutkan adik beliau ringkas Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ada pula ulama yang meringkasnya juga, yang dari Syria, negeri bergolak, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, Mau'izatul Mu'minin. Ada pula ulama yang berusaha menerjemahkannya dalam edisi Melayu, seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembani, atau dalam edisi Indonesia terakhir adalah Buya Hamka mengambil saripati daripada Ihya Ulumuddin. Jika kita melihat kepada kitab Ihya Ulumuddin tersebut, Imam Ghazali membagi kitab beliau dalam 40 bab. 40 bab ini bila dipecah-pecah menjadi 4 bab, dibagi 4 rubuknya. Rubuk yang pertama daripada Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membahas dalam rubuk ibadat. Jadi ada rubuk pertama rubuk ibadat, kemudian rubuk yang kedua rubuk muamalat, rubuk yang ketiga rubuk mubiqat ataupun muhlikat, yang keempat ada munjiat. Rubuk ibadat, muamalat, muhlikat, munjiat. Di rubuk ibadat maknanya beliau mengkaji mengenai ibadah di sana, mengkaji persoalan ibadah mengenai salat, puasa, zakat, haji. Beliau singkap rahasia-rahasia yang ada di sana, di dalam ibadat tersebut. Nah, kunci daripada ibadat itu beliau awali dengan pembahasan Kitabul Ilm, yaitu kitab pada membahas mengenai ilmu. Jadi beliau menyebutkan ilmu utama, seolah-olah bahwa tingkatan-tingkatan ibadat yang kita lakukan lebih bermakna apabila kita mendasari dengan ilmu. Sehingga di dalam Islam ayat yang pertama turun dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Jangan lupa dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah khalaq, yang telah menciptakan. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi rubuk yang pertama Imam Ghazali kaji ibadah di sana. Nah, di bab pertama ada tentang ilmu. Adapun di rubuk yang kedua, jadi pembagian selanjutnya, petak selanjutnya adalah mengenai muamalat. Muamalat atau adat. Muamalat di situ dibahas mengenai makanan minuman. Beliau awali dengan makanan dan minuman. Kemudian beliau awali dengan pakaian. Beliau awali dengan jual beli dan berbagai aktivitas yang lain. Ada yang aktivitas yang dilakukan oleh manusia antar sesama mereka. Jadi beliau mengawali dengan makanan dan minuman. Ditulis oleh Imam Al-Ghazali.
Kemudian di rubuk yang ketiga, di bagian yang ketiga, Imam Ghazali membahas mengenai muhlikat. Muhlikat ini adalah hal-hal yang apabila seseorang melakukannya akan muhlik, akan menghancurkan amalannya, akan menghanguskan amalannya. Tentu kita tidak ingin di hari kiamat kita menjadi orang-orang yang memiliki kantong bocor. Maksudnya bagaimana kantong bocor? Kita melakukan banyak amal ibadah, kita melakukan banyak sekali kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita di hari kiamat nanti, ternyata kita adalah orang yang bangkrut. Ternyata amalan kita sudah diambil oleh orang lain. Ternyata amalan kita sudah kita sedekahkan kepada orang lain. Ternyata amalan kita kosong. Kenapa? Karena kita menyebutkan hal-hal yang tidak baik. Karena kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kita tidak bisa memelihara zahir dan batin kita. Nah, ketika itulah Imam Ghazali membuat muhlikat yang bisa menghanguskan amalan. Maka ini penting agar kita terhindar, agar amalan-amalan kita nanti akan kita dapatkan di sana di hari kiamat. Karena di hari kiamat nanti seluruh kita akan diberikan catatan amalan. Iqra kitabak, ini karya bukumu, ini catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma hasiba. Maka cukuplah dirimu menjadi hasib yang menghitung amalanmu. Maka kita sangat senang sekali ketika Allah Ta'ala memberikan buku tersebut, ternyata amalan-amalan saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa An-Yusifi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada bab yang terakhir Imam Ghazali membahas mengenai munjiat. Munjiat adalah keselamatan. Artinya amalan-amalan yang kita lakukan akan menyelamatkan kita di hari kiamat kelak, akan diselamatkan kita pada hari kiamat kelak. Dan diawali dari munjiat tersebut adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ingin selamat atau orang yang akan ingin menempuh jalan kesufian atau orang yang ingin menelusuri yang salik ilallah, yang akan sairu ilallah, fafiru ilallah, berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang harus dia miliki, yang harus ditanamkan di dalam hatinya adalah taubat. Dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh-sungguh membuat janji kembali dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki dirinya. Pemirsa, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.